Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak sengaja tadi menengok Dek Arifin yang Arifin rencana masih di sini? masih di sini seminggu, Pak. Yang waktu itu Mas Adi masih pada masuk angin. Terus akhirnya kita bawa ke rumah sakit Kudus. Nah, rencananya pasca rawat inap itu kan kita mau rehabilitasi di panti. Nah, ternyata kuotanya masih penuh dan beliaunya itu masih dalam proses perawatan, tapi pas saat pemulangan rumahnya bukan milik sendiri. Gitu. Jadi akhirnya ya kita mau titipkan dulu. Oh, tapi dia sudah pulang loh. Sudah. Posisi nek gue telogo bungu. Sudah balik lagi. Saya balikkan lagi karena nggak ada yang ngerawat. Balik nek kene nek. Nah, gitu. Lo. Alhamdulillah hari ini dapat kabar bahwa untuk surat rekomendasi untuk ke yayasan tempat sekolah Dek Arifin sudah terbit. Ini harus ada tanda tangannya. Kemudian surat dari sekolahan juga sudah komplit, surat pindahnya. Mudah-mudahan lancar. Hari ini nengok sebentar untuk minta tanda tangan. Kamu sekolah lagi ya, seneng ya? Nanti biar didaftarkan di yang Mbak kemarin siapa? Mbak Hen? Ya Mbak Heni. Bilang terima kasih Mbak Heni. Terima kasih sudah mau nerima sekolah saya. Terima kasih juga jajannya dan semuanya dari Mbak Hongkong dan juga doa dari Mas Jogja, viewernya Mantri Santo dan semua viewer subscriber seluruhnya doa-doanya untuk Dek Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini Mantri Santo mau belanja kebutuhan sehari-hari Dek Arifin berupa perlengkapan mandi dan juga jajan. Karena Mantri Santo akan menengok Dek Arifin sekaligus minta tanda tangan berkas karena kabar bahagia Mantri Santo sudah menelusuri ke SD dan SMP bersama pihak desa bahwa untuk rapotnya Dek Arifin sudah ditemukan. Kemudian ijazahnya walaupun tidak asli tapi legalisir, fotokopian juga dilegalisir oleh pihak SD juga sudah ada. Kemudian rapot SMP juga sudah ada. Surat keterangan untuk pindah sekolah di yayasannya Mbak Heni juga sudah ada. Tinggal kurang surat rekomendasi yang dari dinas sosial terkait. Oleh karena itu mohon doanya agar nanti Dek Arifin setelah pasca rawat inap bisa melanjutkan sekolah. Nah, hari ini Mantri Santo mau menengok dengan membelikan peralatan mandi dan juga makanan ringan. Mantri sampaikan bahwa untuk peralatan mandi dan juga makanan ringan ini ada donasi dari teman kita viewers yang saat ini bekerja di Hong Kong. Mudah-mudahan beliau yang sedang di Hong Kong yang telah memberikan perhatian atau atensinya kepada Dek Arifin diberkahi Allah dan rezekinya lancar. Oke, belanja dulu ya. Kan saya berikan dalam bentuk peralatan mandi, kemudian juga makanan ringan serta nanti perlengkapan sekolah ketika Dek Arifin sekolah. Kita juga belikan susu ya untuk Dek Arifin, dan semua pembelanjaan yang hari ini itu
dari donasinya viewers yang berasal dari Mbak yang sekarang ini jadi tenaga kerja di Hong Kong. Asli Indonesia tapi beliau kerja di Hong Kong. Makasih ya Mbak, saya manggilnya Mbak Hong Kong ya. Hari ini saya belikan susu sesuai dengan amanah yang diberikan. Susu 3 rasa. Kurang jajannya, makanan ringan didapat. Alhamdulillah pemirsa, Mantri Santo sudah sampai di Rumah Sakit Kudus. Hari ini agendanya menengok Dek Arifin mumpung turun piket atau libur. Alhamdulillah dapat pesan atau dari amanah Mbak Hong Kong ya. Tidak saya sebutkan nama lengkapnya, tapi beliau adalah orang yang sangat care dengan Dek Arifin. Beliau penonton setianya Santo Mantri ODGJ yang saat ini bekerja di Hong Kong. Kita doakan Mbak yang dari Hong Kong tersebut rezekinya makin luas, rezekinya makin barokah karena sudah memperhatikan salah satunya di Arifin. Kemudian Mantri belanjakan tadi di toko ada seperti makanan ringan, kemudian ada susu dan sebagainya. Ada alat mandi dan sebagainya semua. Ini kita akan bawa ke ruangan Cempaka 1 untuk rawat inap jiwanya. Kemarin juga dapat titipan pesan dari penonton Mantri Santo dari Jogja. Kayaknya rame, kita agak ke situ. Ayo. Kemarin ada penonton baru dari Jogja memberikan saran, Mas Mantri tolong kalau untuk nengok Dek Arifinnya jangan seminggu sekali dong, tapi 3 hari sekali karena evaluasi dokter biasanya 3 hari sekali. Oke, ini kita kabulkan 3 hari sekali ini kita tengok untuk Dek Arifin. Kita konsultasi bagaimana perkembangan kesehatan jiwanya Dek Arifin. Meskipun sesuai jadwal untuk di Kudus ini jam berkunjungnya ada family gathering itu di hari Sabtu. Selaku mantri sebagai pengasuhnya, sebagai pengganti atau wali dari orang tuanya yang saat ini ibunya masih direhabilitasi di panti Blora karena gangguan jiwa juga, kakek neneknya juga di panti lansia Rembang, sedangkan bapaknya yang di episode yang kemarin ya kita jelaskan bahwa ayahnya telah pergi lama menikah lagi ke Kalimantan. Mudah-mudahan suatu saat nanti menengok putranya. Oleh karena itu rencana kita akan daftarkan di yayasan, dan alhamdulillah yayasan yang akan menerima ini di Mbak Heni Sinaurip. Berkas-berkasnya sudah kita proses, mudah-mudahan nanti kita cek kelengkapannya. Sekalian hari ini mau tanda tangan berkas-berkas untuk kelengkapan sekolahnya si Dek Arifin. Mohon doanya mudah-mudahan nanti mendapatkan kehidupan yang layak di yayasan, kemudian pendidikan, karena masih muda, masih panjang cita-citanya ingin jadi guru kesenian ketoprak katanya. Mohon doanya ya semuanya pemirsa. Sekali lagi saya terima kasih, hari ini saya menengok Dek Arifin, dapat titipan jajan, kemudian dapat titipan untuk perlengkapan mandi Dek Arifin, akan saya sampaikan kepada Dek Arifin dari Mbak Hong Kong. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak sengaja tadi menengok di Arifin yang rencana Masih di sini. masih di sini seminggu Pak. Yang waktu itu Mas Adi masih pada masuk angin. Terus akhirnya kita bawa ke rumah sakit Kudus. Nah rencananya pasca rawat inap itu kan kita mau rehabilitasi di panti. Nah ternyata kuotanya masih penuh dan beliaunya itu masih dalam proses perawatan, tapi pas saat pemulangan rumahnya bukan milik sendiri. Jadi akhirnya ya kita mau titipkan dulu. Oh tapi dia sudah pulang loh? Sudah. Posisi nek gue Teluk Bumbu. Balik lagi, saya balikkan lagi karena nggak ada yang ngerawat. Balik nek kene nek. Nah, gitu. Mbak Eni dan Mas Adi, idola mantri juga hari ini. Masya Allah. Iya. Ke berapa? 22. Selamat ulang tahun Mas. Mudah-mudahan tambah rezekinya. Harusnya selamat ulang tahun adik gitu. 17 tahun plus 22. Kemarin kan selingkuh. Ya mengalami lah. Apa? 22 kali 2 itu kurang. Iya. Ya, alhamdulillah ketemu Mas Adi karena kemarin waktu evakuasi pemulangan ini. Pemulangan. Ya, Bisa ikut. pemulangan. Yo ora loro ah. Hanya kondisinya goyah sih. Ada sedikit ya. Nah, perlu saya sampaikan untuk Karmatonya perkembangannya bagus Mas. Yes. Bisa komunikasi, kemudian kemarin tak antar juga kontrol. Ya ojos. Sama si Arifin sekalian. Terus gimana dia? Boncengan telur. Boncengan telur. Tapi ikut cenglu lalu tapi habis itu langsung belek Karmatonya juga kontrolnya kan podo. Hari Sabtu kontrol juga. Jadi langsung ya saya calling Mas Yulianto yang ngantar itu, terus langsung masuk telur bahaya, terus akhirnya ditumpahkan sekarang mobilnya Karmato KKE. Akhirnya sama-sama kontrol di sini. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan. Selalu ada jalan. Nah, mengingat kembali untuk yang kelanjutan Cik Arifin yang kemarin Mbak ini juga sudah tahu kondisinya bahwa Cik Arifin itu setelah kita pulangkan ternyata bukan rumahnya sendiri. Tidak ada keluarga ya? Ada keluarga. Terus Rencana dititipkan apa boleh? bayar orang. Saya juga kurang tahu. Mudah-mudahan Sinaurin memakluminya kondisi. Oh, kurang Orang Sinaurin berarti kan kalau duit Sinaurin beda-beda neng aku. Tidak ada kaitannya dengan Sinaurin sama sekali. Punya yayasan. Punya Mbak ini di Bila ini, Masya Allah. Tidak ada kaitan dengan saya. Belas. Oh, ya Allah. Mudah-mudahan yayasannya makin berkembang ya Mbak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu dicuci. Amin. Ya, Kayaknya jalan setuju. ya, ya, untuk rapotnya kita telusuri karena kemarin kan sempat katanya hilang. Terus kita telusuri sampai ke SD, SMP, ijazahnya fotokopian juga sudah ada. Tinggal kurang rekomendasi dari dinas sosial terkait sedang proses Mbak. Usianya berapa? 16 tahun menuju 17. Jadi kalau SD-nya dia selesai, tapi SMP-nya di tengah jalan. Iya, pas 2. Pas 2. Karena sering dipukul sama ibunya pas saat kabur, jadi mungkin di sininya kopiar kan. Kopiar misalnya. Dengan kopiar. Ya. Ya kondisinya tidak memungkinkan. Dimana ibunya isi pengasuhnya sakit, ibunya merawat dirinya saja tidak mampu, apalagi merawat anaknya. Karena memang kita nggak bisa nyalain banyak pihak ya. Kemarin kita sempat ngobrol di banyak pihak karena kondisi dan keadaan ya dicarikan yang terbaik. Tapi yang juara ya masalah. Dia selalu mencari solusi. Ya, saya berupaya karena juga ada penyemangatnya sih. Mereka berdua. Kalau kata Mbak Umar, Mama dan Papa. Kemudian saya dari sana menceritakan kalau belajar orang yang kan gendong itu. Curang, ini anak aku kok ngeles malah. Ayo lu kok kamu sahabat
ya bukan gitu ya. Tapi kan memang kondisinya bahwa beda ya, jadi kita nggak bisa bandingkan. Untuk teman-teman semuanya juga jangan bandingkan itu bahwa semua itu nggak bisa dibandingkan. Bahwa kan sudah tahu otomatis kan cara berpikir dan fisiknya juga makin lemah, meskipun usianya mungkin belum kuat banget gitulah ya. Tapi ya, apapun itu harus menurut sehat itu sudah yang alhamdulillah. Ada kesadaran video obat waktu ya lumayan berkurang. Iya lah cerita. Tapi lah kamu rokoknya ya Mas Sudandi roh nganu Mas roh baku di linting atau linting rata-rata itu nggak pinter gitu, nggak pinter ngelinting. Jadi harusnya itu ujungnya kan besar ya kalau rokok kayak gitu. Nggak sama dia linting rotor terus apa namanya kertasnya akhirnya yang lebih tebal dibakar terus buat lagi gitu. Demikian Santo Matri Kedikiji. Alhamdulillah bertemu sama Mas Andi yang kondisinya makin sehat, mudah-mudahan makin sehat. Amin. Jadi ini hari ini ulang tahun mungkin penonton dan pendukungnya channel Santo Matri Kedikiji maupun Sinar Urip, kita doakan bersama-sama untuk Mas Adi dan timnya serta keluarganya dilimpahi keberkahan dan umur yang barokah. Amin. Mungkin ada pesan dan kesan untuk penanganan Arifin ini Mas Adi. Semoga lah di sinar diingatkan doa yang terbaik aja, Tuhan atur yang baik. Pokoknya dukung aja. Ya cuma bisa support sebisa kami, semampu kami ya. Nyara mampu tak boleh menang. Iya, karena mengingat usianya masih anak-anak, mungkin masih potensi gitu kan. Kalau berusaha gitu. Kalau misalnya ibarat kalau dibiji itu lansia, kemudian dia sudah bau tanah, ibaratnya Allah takdirkan itu mungkin cita-citanya mungkin hanya segitu itu, tapi ini memang masih panjang dan banyak yang mendoakan mudah-mudahan ya nanti bisa menggunakan ini agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.